Dan pelet teluh ini, kalau teluh doang ya, kalau kita nyebutnya cuma teluh kelamin ya, itu tujuannya untuk maaf kayak ngebikin si kelamin target ini kayak busuk gitu kan, atau bikin impoten nggak bisa berdiri. Gitu. Pelet juga bisa berarti bisa dipasang juga di kelamin kita berarti. Bisa, jadi akhirnya dari kombinasi pelet dan teluh ini, reaksi yang muncul terhadap si target ini adalah hasrat biologis yang nggak tertahankan. Secara alam bawah sadarnya, dia ini hanya terobsesi terhadap si pelaku. Gitu. Pokoknya gue maaf ya, gue mau main kayak begitu sama dia aja gitu. Dia nggak ada nafsu sama sekali terhadap orang lain, nggak ada. Gitu. Berarti ini bisa juga dipakai buat ibu-ibu yang takut suaminya kemana-mana. Bisa banget. Jadi sangat bisa ya kalau kita konteksnya kita berbicara santet yang menyerang kelamin. Itu tujuannya untuk dua macam ya. Ada yang memang tujuannya untuk supaya impoten doang, ada yang saking dendam dan emosinya pengen supaya busuk gitu. Ki, kita lanjut sekarang nih Oke. ya. Dari episode sebelumnya kemarin aku sempat nanya soal bagaimana dari pelet berubah menjadi teluh dan bahkan bisa menyerang kelamin. Betul. Bagaimana Ki ini kinerjanya? Silakan Ki. Ya, jadi kalau kita berbicara teluh, mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham ya, teluh itu memang bertujuan untuk menyerang seseorang secara gaib, untuk menyakiti ya. Nah, tetapi kita kombinasikan di sini ada bahasa pelet gitu. Artinya, ini sebenarnya untuk menyakiti seseorang atau memang untuk mengikat gitu. Seperti kayak pelet teluh birahi ya, yang memang tujuannya untuk meneluh atau mempengaruhi seksualitas seseorang kayak gitu. Dan pelet teluh ini, kalau teluh doang ya, kalau kita nyebutnya cuma teluh kelamin ya, itu tujuannya untuk maaf kayak ngebikin si kelamin target ini kayak busuk gitu kan, atau bikin impoten nggak bisa berdiri gitu. Nah, kalau pelet teluh itu mempengaruhi kelamin seseorang supaya mempunyai hasrat seksual kepada si pelaku. Kalau misalkan kita pisahkan dulu Ki, pelet sama teluh. Pelet juga bisa, kita udah nggak ngomong soal yang alamiah Ki ya. Pelet juga bisa berarti bisa dipasang juga di kelamin kita berarti. Bisa, jadi pelet gini, teluh itu tujuannya adalah untuk memaksa gitu kan, mengikat terhadap si target. Nah, didorong oleh pelet ini. Jadi pelet ini untuk menumbuhkan rasa rindu, kangen, kepikiran. Itu Kang, kalau kita pakai teluh doang, itu nantinya penyakit gitu loh ke si target ini. Misal kayak saya pakai teluh doang nih misal gitu kan, itu nantinya ngebikin maaf ya, teluh birahi atau maaf, teluh kelamin gitu ya, itu malah nanti bikin impoten, atau maaf kayak santet teluh kelamin gitu, itu malah cuma sekadar bikin celaka. Tapi kalau ada unsur pelet di situ, itu tujuannya adalah untuk mendorong rasa rindu, kangen, kepikiran, kebayang-bayang itu. Jadi nyerang ke hati juga sih sebenarnya. Nah, itu, dan teluhnya itu akhirnya dari kombinasi pelet dan teluh ini, reaksi yang muncul terhadap si target ini adalah hasrat biologis yang nggak tertahankan. Jadi bawaannya tuh kalau nggak ketemu, kalau nggak kontekan, baunya tuh emosi gitu, emosi sendiri, dan nggak bisa tuh kayak sehari belum nggak ada kabar dari si pelaku kayak gitu. Karena kenapa? Secara alam bawah sadarnya dia ini hanya terobsesi terhadap si pelaku gitu. Pokoknya gue maaf ya, gue mau main kayak begitu sama dia aja gitu. Dia nggak ada nafsu sama sekali terhadap orang lain, nggak ada gitu. Berarti ini bisa juga dipakai buat ibu-ibu yang takut suaminya kemana-mana. Bisa banget. Dikunci dah ya. Bisa. Makanya kan ya ada yang beberapa praktisi yang menyebut ini merupakan ilmu kunci sukma gitu Kunci kan. sukma. Itu bahasa halus lah, sebenarnya tetap kayak pelet-pelet birahi juga gitu kan. Karena yang membuat khawatir ya tadi tuh ibu-ibu kan apa? Ya suaminya kan main serong, jajan itu. Bisa Kang. Gitu. Kalau teluh doang kan ngebikin kayak dia nggak loyo gitu, bikin loyo gitu ya, gitu. Tapi kalau dikombinasikan dengan pelet, jadi bukan cuma sekedar bikin loyo ke orang lain, tapi hatinya semakin sayang dan cinta dan hasrat kepada si emak-emak tadi tuh. Itu metodenya gimana? Ki tiup-tiupin kelamin orang gitu. atau kayak mana tuh Ki? Apa untuk pelet untuk birahi ini? Yang pelet birahi itu. Nah ya, jadi ini sebenarnya kalau untuk masalah metode sih sama sebenarnya Maya, kayak bahan ritual dan lain-lain, sesaji gitu. Cuman memang untuk kategori ekstrim di saya itu kita pakai maaf banget, pakai media
lelaki gitu kan. Kalau perempuan itu darah haid lah disebutnya. Makanya ini juga sebenarnya masih salah satu cabang dari pelet darah haid gitu. Cuman saya nyebutnya pelet birahi sensual lah gitu, pelet birahi seksual. Itu kayak gitu Kang. Yang terburuk Ki dari serangan pelet birahi ini yang terjadi sama klien Ki gitu ya. Itu bagaimana kelaminnya? Apakah selain berdiri tadi apakah dia membusuk, baunya tidak? Enggak. Karena kalau untuk pelet lu birahi ini kan tujuannya bukan mencelakai kelamin target, tapi mengunci nafsu si target ini supaya nafsunya itu ke dia aja. Itu yang tadinya kayak udah nggak cinta, udah hambar, udah nggak ada rasa, itu tujuannya untuk menarik hasrat biologis dari si target gitu. Jadi nggak akan ada pengaruh kayak ngebusuk gitu, nggak ada. Kecuali reaksi dia tuh nggak nafsu sama orang lain. Sama orang lain. Betul, nafsunya sama dia aja. Kalau cowok tuh ngacengnya sama itunya aja gitu. Oh, dikunci jadinya. Iya. Nah Ki, sekarang kita akan ngomongin soal lebih kepada teluhnya sendiri atau santet. Iya, santet. Karena kan yang saya dengar juga atau dari pengalaman aku banyak beberapa yang berawalnya itu tanda-tanda santetnya itu terjadi di kelamin mereka. Ini udah nggak ngomong soal mengikat hasad lagi Ki ya. Ini hal yang berbeda nih. Apakah betul kayak namanya santet itu bisa menyerang kelamin kita sampai membusuk, dan tanda-tandanya kelamin itu sudah mulai kena serangan ilmu hitam itu gimana? Iya, jadi sangat bisa ya kalau kita konteksnya kita berbicara santet yang menyerang kelamin. Itu tujuannya untuk dua macam ya. Ada yang memang tujuannya untuk supaya impoten doang, ada yang saking dendam dan emosinya pengen supaya busuk gitu. Jadi kalau bicara tanda-tanda awal biasanya itu terjadi kayak medis aja, kayak gatel gitu. Terus untuk psikologisnya kayak dia tuh ngimpi si target ini akan ngimpi kayak kelamin dia tuh dikerubungin belatung gitu ya. Mungkin kalau ada yang tiba-tiba mimpi kayak gitu itu harus waspada tuh, hati-hati gitu, harus cepat-cepat netralisir. Nah, itu dari sisi mimpi. Dari sisi medisnya itu gatal-gatal gitu. Ya walaupun secara medis bisa dicek gitu, misal mungkin diagnosa dokter entah alergi, eksim dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa jadi pengaruh dari santet kelamin tersebut gitu kan. Bisa daerah mana sih Ki santet kelamin itu Ki? Sebenarnya setiap daerah itu ada sebenarnya mah. Cuman kan kalau saya kan emang asalnya dari Banten gitu kan, ya memang kita ada gitu kan. Maksudnya ini kayak di Dayak juga ada, Banyuwangi ada gitu, bahkan Jakarta juga ada gitu. Cuman kan yang paling identiknya itu ya beberapa daerah tersebut. Ki pernah melayani klien yang menjadi korban? Korban pernah Kang. Ciri-cirinya, maaf pria atau wanita Ki? Kalau di pria ciri-cirinya gimana Ki? Kalau di pria itu ciri-cirinya ya seperti tadi tuh, kayak dia tuh cerita mimpi gitu kan. Makanya saya bisa menyebutkan ciri-ciri orang kena santet kelamin itu kan bukan teori saya, pengalaman orang. Saya dengerin cerita, saya tuh ngimpinya Ki, kelamin saya tuh banyak belatungnya terus gitu kan. Terus dia cerita kalau istri tuh kayak apa ya, maaf ya, jijik. Setiap saya mau berhubungan sama istri itu loyo juga gitu. Terus jijik juga ngeliat kayak jijik. Itu kayak maaf ya, istrinya itu kayak ngecium bau yang gak enak gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan, sampai dia gini-giniin gitu kan pada istrinya. Nggak apa Ki, saya dari awal udah ngomong nih obrolan dewasa, nggak apa. Lanjut Ki. Iya, saya juga, terus berapa kali gitu, mungkin kalau sekali saya menganggapnya hal biasa lah terus gitu kan. Nah itu biasanya dia terjadi, datang ke saya pas memang kasusnya itu masih di fase gatal-gatal Kang ya. Bahkan ada teman saya sendiri Kang, yang memang dia tuh cewek, cuman ini cewek ya, maksudnya teman saya cowok, cuman calonnya cewek nih yang kena gitu kan. Itu 3 hari lagi mau kawin gitu. Dia sebenarnya praktisi juga, cuman ya nggak fokus lah ya. Akhirnya seminggu lagi mau kawin udah laporan, udah banyak kejadian janggal, udah rumahnya derdor apa segala macem gitu kan. Terus dia mimpi, udah kata lu nggak usah khawatir, karena memang si cewek ini tuh, cewek teman saya ini tuh kayak dia gantung waris kan. Jadi beberapa kali, 3 kali pengen kawin gagal melulu. Nah teman saya ini yang keempat, kata saya, lu nggak usah takut, lu tuh orang hikmah juga gitu, lu dalam diri lu emang udah belajar, ya ada gue juga, udah aja, nggak usah takut. Percaya diri, merinding saya tuh ngomong kayak gini. Ya singkat cerita, menjelang 3 hari itu Kang gitu ya, jadi saya yakin ini merupakan salah satu teluh kelamin ya, karena memang muncul awalnya itu dari kelamin gitu kan.
terus ya mungkin boleh dibilang eksim lah ya. Tapi anehnya menjelang ke pernikahan dia ngerempet ke sini Kang, naik ke atas dari perut ke sini, set sampai ke sini ke leher. Kang, orang itu mau duduk juga nggak bisa Kang, nggak bisa. Jadi seperti pengen ngerambet ke muka ke sini. Saya ingat banget kejadian itu, saya malam Kamis, dia udah, ya udahlah saya kesana, saya bilang gitu kan. Itu udah sampai di sini. Kayak apa ya? Kalau kata orang Sunda mah puru rawit gitunya, koreng gitu, tak koreng lah kalau disebut. Boroknya. Gitu. Iya, borok gitu. Dan aneh, masa ya borok ibaratnya kayak dari sini ke sini gitu kan, naik ke atas gitu. Borok di mana aja sih gitu kan? Ini mah kayak di kelamin dan naik ke atas terus gitu. Nah di situ, itulah dia apa ya? Sempet itu emang banyak drama tuh di situ, kayak udah kali lah gua demi dia nggak kenapa-napa, gua gagalin aja kali ini kalah. Nangis di padepokan saya, lu jangan kayak gitu, lu nggak usah takut gitu kan. Kasarnya lu nggak usah takut dukun, gue juga dukun itu lu gitu kan, gitu nggak usah takut, udah gitu kita obatin gitu kan. Nah itu dari situlah saya netralisir ya, mutus jalur energinya dan lain-lain. Alhamdulillah, ibaratnya kayak sembuh lah. Tahu nggak pelakunya siapa? Siapa Ki? Ibu tiri. Kenapa saya bisa tahu? Satu dari penerawangan mata batin saya, kedua kronologis cerita dari mereka ya, karena mereka pun kayak udah punya kecurigaan tersendiri gitu. Ya faktanya waktu kayak dia tuh kayak mau akad gitu kan, tuh ibu tirinya kayak begini-begini. Ya mungkin transfer energi kali supaya gagal, supaya gagap atau gimana. Dan itu kayak teman-teman saya juga yang bahkan beberapa murid yang datang gitu kan, cerita. Oh saya udah nggak usah khawatir, saya datang di situ dari pagi sampai ke sore saya di situ. Langsung kisaran nggak? Hah? Langsung serang balik nggak tuh ibu? Enggak lah, masa aja saya mau gedebak-gedebak. Tapi enggak, kita perangnya perang batin lah. Iya, harusnya. Aku akan buka lagi, ini adalah bukunya Ki yang di episode tadi pertama kita sudah bahas. Nah, ini kita akan lihat sedikit teman-teman ya, ada beberapa di sini. Kebetulan yang terbuka adalah masih tentang pelet. Dan sekarang Bang Robi pengen membahas tentang jenis-jenis puasa pelet. Betul. Puasa dalam ilmu pelet itu nggak cuma satu jenis, ada 5. Yang satu puasa mutih, puasa pati geni, puasa ngerowot, puasa ngasrep, sama puasa pelebur sukma. Ternyata nggak semudah itu ya untuk pelet orang. Nggak gampang, makanya kenapa mahal ya itu. Wih, tapi kalau buat sobat gue diskon lah 12 Ki. Satu-satu, 22. Ki, boleh jelaskan tentang 5 puasa ini? Silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau dijabarkan lebih banyak itu panjang ya. Tapi kita bahas yang sering digunakan untuk ritual pelet ya. Kita itu sering untuk ritual pelet itu menggunakan metode puasa mutih. Jadi puasa mutih itu kayak kita tuh makan cuma nasi putih, air putih gini yang memang itu ada batasnya. Bukan berarti kita nasi putih kita makan tuh semejikom, enggak gitu. Tapi cukup kayak misal nih kayak 7 hari, berarti buka hari pertama nih kayak 7 kepal gitu kan. Hari ke-2 berarti 6 dan seterusnya. Jangan dikasih tahu. Kalau mau konten eksklusifnya datang ke Padepokan bayar. Iya, jangan kasih gratis di sini. Satu puasa putih. Lah iya kan? Iya. Nanti dukun yang lain ngikutin. Betul. Terus puasa pati geni. Iya, jadi puasa pati geni itu kayak kita tuh harus begadang ya, nggak boleh tidur selama prosesi di malam terakhir, itu kayak gitu sih. Jadi kalau aku baca dikit teman-temannya, karena sudah di buku, nggak apa-apa aku kasih tahu. Puasa pati geni ini nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak bicara, cuman 1 hari 1 malam sebenarnya sih. Bisa lah insya Allah ya. Tujuannya oke nih. Bisa ningkatin energi kita dengan kodam ilmu kita ya. Betul. Jadi kalau kita punya kodam, pengen lebih terikat batinnya, pengen kuat komunikasinya, puasa ini aja ya? Puasa itu di hari kelahiran. Pas ulang tahun? Rugi lah, gue mau ulang tahun minum-minum, makan. Enggak, hari kelahiran aja. Oh, hari kelahiran? Jumat. Bang Robi Jumat. Wah, keren. Oh, Jumat spiritual banget lah, malam Jumat berarti itu. Pas malam Jumatnya? Pas malam Jumat? Enggak, kalau aku harus malam Jumat atau? Berarti kalau lahir hari Jumat, puasanya mulai Kamis Maghrib sampai ke Jumat Maghrib.
gitu. Malam Jumat tuh aku puasa. Iya, puasa. Ini banget, keramat banget, Ki. Iya, karena memang ya maksudnya kalau hitungan Islam Hijriah juga kan dari maghrib gitu. Tapi memang kalau dari sisi metafisika dan portal dimensi itu terbuka dan tertutupnya ya maghrib. Gitu. Aku kasih tujuannya dikit ya. Aku kasih tahu nggak apa-apa ya selain di buku ya. Mangga. Jadi selain bisa meningkatkan ikatan energi kita dengan kodam ilmu, bisa ngebakar energi penghalang. Misalkan pasangan kita cuek, pasangan kita keras kepala, nggak mau dengerin kita. Ini cocok buat cowok-cowok. Biasanya yang cewek-cewek yang keras kepala dan nggak mau dengerin. Jadi puasa pati geni aja. Nice. Oke, lanjut Ki. Kalau puasa ngerowot itu apa? Ya itu puasa ngerowot. Buah-buahan sama air putih aja. Gitu. Jadi ada yang nyebut puasa ngerowot, ada yang saya kalau ke teman-teman santri itu sebutnya puasa bilaruh. Jadi kayak puasa tuh kayak buah-buahan aja gitu. Ini bisa buka aura nih? Ya bisa. Orang yang nggak perlu puasa itu kayak puasa biasa aja itu semua buka aura pasti, kita. Itu pasti ya. Gitu. Puasa ngasrep atau dingin yang dimakan sayur mentah atau rebus tanpa bumbu, air kelapa hijau. Iya. Emang apa sih Ki secara efeknya dari air kelapa hijau tuh kalau misalkan secara medis kita tahu, tapi kalau secara keilmuan apa Ki? Kalau dari sisi fungsi, memang air kelapa itu memiliki energi alami ya, kalau saya sebut energi alami yang memang tujuannya entah untuk membersihkan ataupun menguatkan. Karena di dunia ini semua benda alam itu ada beberapa benda alam yang memang memiliki energi alami gitu. Seperti air kelapa, terus seperti kayak batu-batu tertentu gitu ya yang dipercaya memiliki energi alam. Jadi kayak gitu, salah satunya adalah air kelapa tersebut. Gitu. Aku ngasih tahu nih buat kalian, kalau misalkan calon pacar yang kalian lagi gebet, itu orangnya temperamental, pakai puasa ngerowot ini. Betul. Durasinya 3-7 hari. Ya. Terus makan yang tadi yang dimakan adalah buah-buahan. Jadi kamu jadi frutarian sama minumnya air putih aja. Dan durasinya cuma 3 hari. Yang ngasrep. Durasinya cuma 3 hari, teman-teman. Makannya apa? Sayur mentah sama rebus tanpa bumbu. Ternyata ini bisa menjinakkan target yang temperamental. Betul. Tapi harus ada dengan mantranya. Nggak boleh puasa doang. Ada mantranya. Ada. Mantranya gimana? Kepadepokan. Bayar. Tapi beliau sudah nyampein tadi. Mahal. Oke. Ki. Ya. Gimana caranya kita tahu bahwa diri kita sudah mulai dipelet orang dan bagaimana melepasnya? Betul. Makanya banyak seseorang yang kayak maaf ya, kayaknya gue dipelet nih, gitu kan? Gue kebayang-bayang terus. Sebenarnya kalau kita bicara sejatinya pelet itu, seseorang yang kena pelet itu kayak orang gila, gak akan sadar dirinya gila, kayak gitu. Nah biasanya kalau secara sadar, secara mimpi gitu kan, itu biasanya dari mimpi kan. Dari mimpi si target kita lagi nggak mikirin, nggak apa-apa tiba-tiba mimpi, dan mimpi itu terus berulang, entah mimpi ketemu, ciuman ataupun berhubungan badan, kayak gitu terus, gitu. Dan selanjutnya itu kayak kita tuh kayak nggak tahu tanpa alasan yang jelas tuh kayak kita tuh kayak pengen ngehubungin dia aja, gitu. Nggak tahu kayak entah apa yang mau diobrolin, entah apa yang mau diomongin, gitu. Yang penting gua ketemu sama dia. Ya udah, padahal kalau udah ketemu, dia mau ngapain? Ya mau ngomong apa? Ya lu apa? Ngapain nemuin gua? Apa sih, pengen ketemu aja. Bahkan sampai ngeluarin duit banyak ya, biasanya ya. Nah, jadi nggak sadar. Ada yang memang, jadi secara alam bawah sadarnya si target ini akan selalu mencari alasan supaya bisa bertemu dengan si pelaku gitu. Entah dengan apa sih, kayak gua kayaknya punya hutang deh sama lu, padahal kita nggak pernah minjemin duit gitu loh. Akhirnya dia dengan sendirinya tuh gitu ya, mungkin pelet pengeretan tuh sifatnya kayak begitu. Ada ya? Ada kan. Jadi pelet pengeretan membuat si target ini kayak apa ya, selalu pengen ngeluarin apa yang dia punya, ingin ngasih apa yang dia punya terhadap si pelaku. Kayak bisa itu melayani? Insya Allah. Menghidupkan dan menonaktifkan bisa? Bisa kan. Bisa. Jadi semoga diangkat ya teman-teman. Ini adalah salah satu orang yang aku sayangi. Namanya aku pacar. Bukan. Dia udah aku anggap sebagai adik sendiri. Ntar. Semoga lagi nggak kerja. Makasih. Ntar ya, Ki. Semoga lagi nggak kerja. Ya, nggak dianggut, Ki. Ntar. Jadi cerita singkat dikit ya, Ki? Iya, boleh. Doi ini udah
ngabisin hampir pertama beliin Cowok apa cewek nih? Cewek. Oh, cewek. Beliin cowoknya mobil, beliin cowoknya motor, beliin pokoknya total udah nggak tahu udah. Tapi habis itu cowoknya padahal sebenarnya udah punya cewek lain. Sebenarnya temen aku ini nggak dapat apa-apa. I don't know. Ntar. Tapi dia tahu dia dipelet. Oh iya. Dia tuh sampai ke Bali kemana mandi gitu Ki. Susah ngilanginnya. Nah, itu gimana sih Ki? Kalau kayak gini berarti tanda-tandanya udah pakai pelet nih pasti fix ya? belum tentu juga. Padahal kagak Ki. Tetapi kalau ceritanya kasus seperti ini ya itu kemungkinan besar ada. Cuman kalau saya untuk mendiagnosa secara pasti ya saya lacak dulu nih dari namanya, fotonya. Cuman memang kalau secara umum ciri-cirinya ya itu udah jelas. Pelet pengeretan ada ternyata ya? Ada kan. Terus kita harus gimana membentengi diri kita biar nggak kena Ki? Ya secara spiritual menjaga diri, banyak berdoa itu sih sebenarnya mah. Dan khususnya kayak gini sih, sebenarnya kalau saya lihat di lapangan itu kayak mereka itu orang-orang yang terkena kasus seperti ini ya, jadi tidak selalu identik dengan pelet gitu kan. Apalagi perempuan itu kan kayak apa ya, perasa banget gitu loh hatinya. Bahkan kalau udah maaf kayak percaya, sayang, apapun akan diberikan. Dan kadang ada aja nih ya lelaki yang memang pintar sekali bermain tentang pola pikir Kang ya. Bener. Gitu. Jadi masuk ke psikis kita. Eta Kang. Jadi Kang. Jadi yang saya perhatikan itu beberapa ada yang seperti itu. Contohnya kayak maaf ya, kayak cewek, misal sedang galau di malam hari gitu kan, dia sedang bersedih, kita hajar terus tuh tiap malam gitu kan, kita chat, kita kasih perhatian terus aja, buktiin aja Kang, kena nih, nih ya, siapa nih, gini. Misal kayak gini ya, lu suka sama cewek nih, ini pelet psikis lah, pelet psikologi lah. Ada lagi nih. Ya kan? Jadi suka terhadap cewek misalnya, cewek ini nolak, tugas kalian itu ngasih perhatian aja terus Kang. Karena kenapa? Kita nggak tahu kosong hatinya dia itu kapan, gitu. Nah, jadi di saat nggak sengaja itu terus masuk, gitu kan. Coba aja, brek aja, kena kan pasti itu. Karena apa ya? Itu udah mengandung unsur tekanan sugesti juga sih. Makanya kalau kalian lihat tuh kayak, maaf kan beberapa praktisi ada yang mempraktekkan kayak seseorang kayak di hipnotis gitu ya. Oke, dalam hitungan ketiga lu suka dan sayang lu terhadap si ini gitu, itu kan sugesti kan, ya kan, bukan pelet itu, bukan, itu efeknya sementara. Nah tetapi kalau kita lakukan sugesti secara terus menerus gitu kan terhadap si target, apalagi si target ini punya sugestibilitas tinggi, ya itu sangat bisa sekali pakai pelet psikologi. Kita lagi, aku bisa ngomong nggak? Apa? Abang bisa ngomong nggak? Bongkar apa? Aku bisa ngomong nggak? Ya udah bisa. Ya jadi kan kemarin semua teman-teman pada berhipotesa dan kita berpikir kalau kamu itu jadi korban pelet kan? Berapa? Kapan? Sejak kapan? Berapa habis duit? Wah, Ki, aku nggak bohong Ki. Ini ada di sini ada Kireman. Kireman ini biasanya beliau membuka dan menutup pelet. Kamu liatin wajahmu dong. Oke, sorry. Izin Mbak ya, izin sebentar ya. Oke, udah cukup. Udah, kamu mau nanya apa sama Kireman dikit aja? Ya udah, kamu mau nanya nggak? Nanti next time ya kita tanya-tanya ya. Ya. Nah, yang kita lihat apa? Kita bisa mendeteksi orang dari wajah ya, kalau dia korban atau enggak? Bisa. Jadi yang pertama memang adik Kang Robi ini cenderung orangnya perasa. Betul lagi. Jadi tingkat kepeduliannya itu sangat tinggi. Nah orang-orang yang sebenarnya punya hati yang tulus, peduli, nggak enakan, justru orang yang rentan sekali kena ilmu-ilmu kayak begini. Gitu. Nah itu seperti adik Kang Robi itulah gitu. Karena memang dasarnya punya hati yang tulus, nggak enakan dan senang sekali ngebantu orang. Jadi saat dihajar dengan entah teknik manipulasi ataupun dengan ilmu pelet gitu, itu sangat mudah sekali dipengaruhi. Kayak gitu. Terus kalau kayak gini tuh dia akan lepas sendiri atau gimana sih pelet kayak pengeretannya ini? Jadi kalau dari si lelakinya ini udah ngerasa cukup pengen ninggalin, ya dengan sendirinya. Gitu. Udah pergi orangnya? Udah pergi, ya aman udah kalau udah pergi mah gitu.
Cuman kan pengaruh psikologis dia masih gitu kan. Iya. Pasti kayak masih kepo gitu kan, pengen Bener. nyari tahu, khawatir lagi. Gitu kan. Bener. Wah, ini dia. Nah itu, jadi reaksi dari si korban ini dominan kayak lebih ke khawatir gitu untuk masalah pelet pengeretan ya. Khawatirnya misal gini, wah dia naik motor kalau kehujanan gimana ya? Gue punya mobil, kenapa enggak? Nah gitu tuh psikologisnya Kang. Jadi ngebikin si korban ini kayak selalu khawatir tentang kondisi si pelaku. Padahal si pelaku mah nggak tahu enaknya gimana gitu kan. Tuh. Tapi kalau kayak gitu-gitu sebenarnya kita cukup menampar orang ini atau kita kasih pemagaran ke Siki? Pemagaran. Perlu ya, juga itu. Ya minimal kalau kita sebagai orang terdekat ya pemagaran dari sisi nasihat aja sih. Lu inget sering-sering aja kayak gitu kan. Ya walaupun nggak pengaruh efektif sih, maksudnya secara total ya. Mungkin hanya sekian persen lah. Tapi tetap harus kayak yang diputus secara sukmanya kan. Karena bagaimanapun yang bikin dia pengaruh itu kena sukma gitu. Nah sekarang ciri-ciri orang yang pakai pelet, yang menyerang dengan pelet, itu gimana orang itu biasanya? Ciri-ciri orang yang menggunakan pelet yang itu menggunakan sendiri. jasa pelet. Yang menggunakan jasa pelet. Ada hal-hal yang memang dia sering lakukan, yang jarang sekali orang awam lakukan. Contohnya kayak kalau dari sisi sarana ya mungkin kayak cincin ataupun hal-hal lain lah. Nah contohnya kayak melakukan hal tindakan seperti kayak tadi tuh kayak lu pakai bedak harus bunyi gitu kan, kayak gitu. Atau kayak di hari tertentu tuh kayak lu pakai bajunya warna gitu. Itu sih sebenarnya banyak juga kayak itu. Kalau untuk secara secara kasat mata tuh ya sekarang sih lebih ke modern sih, kayak mereka tuh medianya pakai media parfum aja sih gitu kan. Parfum? Iya, parfum gitu. Jadi parfum itu memang punya pengaruh juga gitu lah, kayak kita nyium gitu kan ataupun dekat dengan dia kayak ngerasa nyaman, karena memang parfum itu ya secara alami juga kan punya aura gitu ya, punya daya tarik gitu, apalagi kalau kita isi dengan energi-energi spiritual. Oke teman-teman, tadi sudah kelihatan ya, sudah disampaikan bahwa secara psikis ciri-cirinya orang terkena pelet itu apa? Satu, nggak mau dengerin keluarga, nggak mau dengerin orang terdekat, nggak mau dengerin orang yang beneran sayang sama dia, dibudekin, matanya dibuat kosong, itu secara fisik. Kalau secara psikis dia keras kepala, nganggap orang lain nggak penting. Nanti pada saat uangnya udah habis, baru gitu Ki. Bener. Oke Ki, pesan terakhir sekarang dari Ki, kalau tadi kan dari Bang Robi, dari Ki apa buat para khususnya wanita kali ya, biar nggak ketemu sama Mokondo, biar uangnya nggak habis sama Mokondo, silakan Ki. Ya, untuk para wanita yang uangnya nggak habis sama Mokondo seperti Kang Robi bilang tadi, ya intinya lebih kritis ya. Jadi saat mereka memberikan sebuah kode-kode penyerangan psikologis kayak, aduh aku nggak ada bensin nih buat ke situ, aduh aku nggak ada kendaraan, aduh aku nggak ada buat bayar, itu langsung hindari. Karena bagaimanapun pertama kali pelet menyerang itu bukan ujung tombaknya, itu adalah dari sisi perilaku dari si pelaku, ucapan gitu. Jadi pelet itu dorongan energi lewat belakang, cuma tetap mereka itu pasti main manipulasi Kang di situ. Manipulasi seperti tadi tuh. Energi itu kan hanya ngebikin hatinya luluh itu. Mencari rasa iba. Betul. Sekarang kalau kita pakai pelet pengeretan, kalau kita nggak ngodein gitu kan, ya mana mau ngasih. Jadi itu sih kuncinya untuk menghindari adalah hindari cowok Mokondo, yaitu hindari kalau dia tuh udah kayak sering menggambarkan kemiskinannya lah. Benar. Gitu. Benar. Makanya aku selalu setuju kalau wanita itu harus matre. Matre bukan berarti negatif kok. Matre itu arti dari kata kalian mencari yang satu level agar kalian tidak perlu menghidupi mereka. Betul. Harus sejajar. Betul Kang. Kalau enggak habis nanti duitnya. Benar. Betul Kang ya? Betul ya? Betul. Ya. Waduh Ki. Ki makasih banyak. Siap. Sudah hadir sehat-sehat 2026 pokoknya dan sukses bukunya. Siap, Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah nih Ani Koci.